Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Siap Bapak. Jadi pagi ini saya minta waktu Bapak sedikit untuk wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah. Pasti tentunya ada keputusan yang benar-benar sulit, kemudian ada keputusan yang mudah. Jika benar-benar sulit, artinya bahwa ada dua nilai yang bertabrakan dan kita pusing pilih yang mana, kita harus korbankan yang mana. Dan rujukan moral ini keputusan yang berkaitan dengan satu salah dan satu benar. Bapak saya mohon izin untuk wawancara sedikit Bapak terkait selama Bapak sebagai kepala sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Baik Pak Jeffrey, Pak Jerry. Terima kasih untuk kunjungan dan wawancaranya. Mungkin pilihan saya menjadi favorit. Yes. Oke, tentang kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika. Saya pernah mengalami begini. Ada satu kasus itu dilema buat saya. Ada satu kasus guru yang karena ketidakhadirannya di sekolah, rapat dewan guru mereka menghendaki supaya guru ini harus dikeluarkan dari dapur ini. Itu dilema buat saya. Tetapi akhirnya saya harus menyampaikan pesan itu juga kepada mereka. Kalau ini saya ambil, tapi nanti kalau kamu sendiri alami, kita juga harus ingat dengan dia dan istri dan anak keluarganya. Akhirnya saya putuskan untuk dia dikeluarkan dari dapur itu karena pertimbangan tadi. Selanjutnya pasti ada solusi-solusi yang terjadi. Jadi ada dua kasus dilema antara kita harus keluarkan dapur yang merupakan keluarganya atau tetap memasukkan dapur samping mendampingi. Terima kasih Bapak. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah dan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana Bapak yang menjawab untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kasus rujukan moral. Kasus dilema etika. Dilema etika. Pengambilan itu saya harus melalui proses-prosesnya. Jadi itu pendekatan keluarga, saya harus mendatangi keluarga mereka. Kalau sudah punya suami atau istri, saya pasti harus datang. Juga saya harus datang pulang-pulang. Saya perhatikan itu keluarga, bahkan sampai pada tingkat panggilan, surat panggilan. Nah itu juga masih belum, maka akhirnya kita harus rapat dengan prosesnya. Dan itu dilema, proses sudah jalan dan saya harus minta pendapat. Tapi itu keputusan akhirnya harus semua orang bisa terima dengan baik. Tidak dilema memang, dilema. Tapi kan nanti ada perubahan. Setelah itu ada perubahan dari yang bersangkutan. Itu artinya prosesnya kita jalani, keputusannya kita ternyata bisa. Itu. Kadang-kadang kan keputusan kita karena emosional akan mengorbankan banyak orang. Terima kasih Pak. Jadi Bapak dihadapkan dua kasus yang berat. Pertama seperti yang disampaikan tadi, mengakomodir tentu banyak yang tidak suka dengan Pak Kepala Sekolah, tetapi bagaimana cara seorang pimpinan menarik kembali untuk menjadi guru yang baik dengan pendekatan-pendekatan luar biasa. Dan berikut Bapak, langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan ketika dan pengambilan keputusan di sekolah?
untuk misalnya menghadapi kasus atau beberapa keputusan yang harus itu proses kadang saya dengan bapak ibu wakil kepala sekolah kalau ada siswa berarti kelas mana saya harus dan mulai kelasnya. Setelah semua proses itu kemudian oke, coba kita rapat dewan guru. Rapat dewan guru kita ini kasusnya, kita cari solusinya. Lalu sampai pada tingkat itu rapat dewan guru akan memutuskan, dan keputusan kan nanti saya akan ketuk palu dari pertimbangan-pertimbangan bapak ibu. Tapi paling tidak bahwa pertimbangan itu harus kepala sekolah harus dengan bijak, jangan sampai sekolah jadi korban atau mengorbankan orang lain, harus bijak. Jadi luar biasa, ternyata tidak sulit sekali dalam mengambil keputusan. Ada harus tahapan-tahapan, mulai dari mendengar pendapat dari wakil, kemudian yang terakhir keputusan tertinggi, keputusan rapat dewan guru. Terima kasih Pak. Kira-kira tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang dilema? Ketika kita mengambil keputusan itu, tantangan yang saya hadapi itu ketika guru dengan berbagai ide masukan, itu tantangan paling berat. Ada guru yang maunya begini, ada guru yang maunya begini. Lalu kemudian nanti kalau dihadapkan dengan orang tua wali, lalu orang tua wali maunya begini, belum lagi ada masuk dari masyarakat. Nah, saya biasanya kemudian coba refleksi ini sebentar, setelah itu kalau dalam sekolah kita coba panggil mereka itu, kita diskusi soal itu, sehingga di sini itu masalah-masalah bisa diselesaikan di sekolah itu. Kenapa Pak? Kadang-kadang sekolah itu mendapatkan ini kemudian menjadi masalah. Karena itu tantangannya dia, tapi kepala sekolah harus bijak. Dia harus melakukan ini sehingga apa? Akhirnya sehingga kenapa ada sekolah-sekolah itu ada yang menaikkan begini? Karena pimpinan. Tantangan yang dia harus hadapi itu bagaimana mengkomunikasikan berbagai stakeholder berkaitan, sehingga jangan menjadi bumerang sekolah itu. Sehingga ada madam saya sekolah, ada yang ada sekolah yang terus jadi saya semakin mengerti dari awal tidak mengerti Bob. Tadi diskusi dengan ternyata setelah menarik kembali Papaska pasti ada satu kelompok yang tidak sepakat. Jadi setelah amankan Papaska, tugas sebagai pimpinan juga menarik atau menenangkan mereka yang tidak sepakat. Itu luar biasa. Iya. Bisa. Jadi nggak cerah itu setelah jadi yang tadi yang tidak setuju, tidak sepakat itu tuh, sekarang akhirnya mereka tahu bahwa apa yang diambil keputusan ketika itu ternyata ada perubahan besar. Karena setelah itu kan pasti saya akan mengadakan pendekatan kesadaran yang bersangkutan dalam perubahan gratis. Itu kan pendekatan tadi. Saya biasa kadang panggil masuk. Saya biasa catat dia. Pasti saya tanya apa saja latar belakang bagaimana begini, solusinya begini. Dan dia akan merasa oh iya benar. Tapi ketika kalau ambil keputusan nanti ada risiko dan itu menjadi heboh. Ada di sana di sekolah ini ada guru yang begini kan begini. Nah heboh kan kalau kepala sekolah tidak bijak. Luar biasa. Jadi membangun komunikasi di dua pihak Bapak, sehingga
tidak ada yang merasa tidak puas. Tentu tidak puas pada saat itu, pada saatnya nanti mereka juga mengerti. Mereka juga mengerti apa yang Saya. diputuskan. Terima kasih Bapak. Apa yang diputuskan. Yang berikut Bapak, dalam penyelesaian masalah apakah Bapak membuat jadwalnya, misalnya ketemu orang yang berkaitan kasus dilema Bapak? Ya, jadi ketika kasus-kasus dilema itu saya biasanya bikin jadwal. Jadi bikin jadwal hari ini saya bertemu dengan ini dulu. Hari ini saya bertemu dengan ini. Jadi bikin jadwal tuh. Lalu mau dilihat juga dengan fungsi mulutnya. Ya, betul Bapak. Tidak bisa apa itu, jadi ketika ada tidak boleh langsung, jadi ada waktunya untuk entah kembali bisa orang ini bisa tidak gitu. Jadi lihat kasus setelah itu daftarkan dia lihat apa yang terjadi. Oh, setelah ini berarti saya harus dan di waktu ini dulu. Jadi jangan sampai ketika ini lalu kau langsung tidak bisa. Jadi bisa jadi sudah bikin jadwal tapi karena lihat situasi harus ubah. Itu baru bisa. Oke. Jadi semakin kesini ilmunya semakin banyak Bang. Jadi bukan hanya diskusi dua pihak saja, tapi faktor psikologi mood. Ini ilmu semakin banyak sekarang. Betul sekali, Bang. Kalau moodnya kurang bagus ya agak berat kita diskusi. Tidak tetap bertahan. Ya, tetap pada itu dia tetap karena mulutnya dia. Luar biasa diskusi yang perlu isi. Oke, yang berikut Bapak, kira-kira dalam pengambilan keputusan apakah ada orang atau ada faktor-faktor yang membuat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ada satu hal yang pertama sekali itu saya biasanya kemudian saya berbagi ada hal yang saya teman yang kasus-kasus itu saya mohon petunjuk. Luar biasa. Saya biasanya doa itu menjadi kekuatan saya mohon petunjuk. Setelah ada mohon petunjuk habis itu pasti Tuhan tak minta untuk utus ada orang kayak membantu saya ini beban begini berat ini beban begini. Kemudian biasanya saya panggil ini orang yang saya bisa anggap bisa membantu. Misalnya terima kasih ya, kita membantu ini persoalan ini. Ada guru yang saya anggap bahwa bisa. Kemudian kalau memang belum ada penyelesaian juga, itu biasanya kemudian saya coba mencari ulang rumah, lalu saya coba ngomong dengan saya adalah akhirnya keputusan itu jadi kenapa dulu tidak begini, tapi pasti kalau di keluarga itu kita akan dengar dia yang nyuruh itu dia tidak akan beri masukannya dan dia tidak mungkin mendapatkan pasangan. Luar biasa. Semakin banyak ini. Jadi yang pertama itu Tuhan Bapak Ya, yang pertama itu dia. Harus kami yang muda ini juga kadang mengandalkan kekuatan sendiri biasa mati Bapak. Saya ada beri contoh satu. Ketika orang masuk kata-kata Di sini waktu itu Bapak. Ini kan sudah selesai, tapi dan bagaimana saya ini begini ada begini, kemudian istri dari begini, solusi kenapa harus begini, dan akhirnya kita bisa selesai. Semua saya keluar misalnya itu masalah. Jadi bisa begitu. Jadi setelah ini menurut saya harus ada ibadah di ide saya mencoba ke sekolah itu memang ketika persoalan sekolah dia menjadi otak semua beban berat
nanti itu kalau kepala sekolah kalau rambut kita bisa sekolah Kalau terlalu baik serius. jadi rambut putih. Jadi mulai dari faktor ternyata ini di luar materi loh, di luar biasa sekali. Pertama kita omong dengan Tuhan, kemudian kita berbicara dengan orang yang kita anggap mampu, terkhusus yang terkait permasalahan itu, dan mungkin juga ini kita bisa luapkan atau kita keluar sedikit segala sisa di dada dan pikiran dengan keluarga tercinta istri itu Harus luar biasa. harus kan dia pernah tahu. Ya. Apalagi itu kan keputusan yang luar biasa berimbas kepada kita. Jadi kita yang kita hadapi itu ngomong dengan dia tidak mungkin menjatuhkan kita, justru pikirannya dia itu yang bisa membuat masa depan berjalan penuh pada Ini satu hal baru banget tahu. Maksudnya dukungan kadang berbilang ada laki-laki baru baca ada perempuan. Luar biasa. ketika saya jadi hebat itu karena di belakangnya Ya, kalau dia tidak butuh bagus. sama tidak mungkin. Luar biasa. Bisa diangkat dia filmnya itu. Pertanyaan terakhir Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik? Apa mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang masih muda? Apakah benar atau gampang atau susah sih ambil keputusan? Jadi untuk pelajari apa? Ketika orang semua berebutan untuk mendapatkan sebuah jabatan atau sebuah pimpinan, tapi dia akan mengalami banyak hal yang dia harus hadapi. Pelajaran yang sangat berlalu dari itu. Setelah saya oh iya, ternyata jadi pemimpin itu tidak segampang itu. Terlalu banyak persoalan yang dihadapi dan hanya orang-orang yang mampu sabar, bijaksana, dan dia jujur, maka dia akan dia bisa memimpin dengan baik. Kalau tidak, akhirnya dia patah karena dia tidak kuat tadi itu, sehingga kita lihat ada banyak kasus-kasus itu karena dia tidak kuat tadi prosesnya tadi itu, dia tidak mengalami dengan baik itu. Jadi kemudian setelah itu bahwa saya juga banyak belajar banyak hal tentang bagaimana hidup ini. Ternyata masih banyak orang yang lebih hebat. Ada banyak orang yang harusnya kita tidak bisa sendiri. Kalau mau kita hebat itu harus orang lain. Sebab kita tidak hebat. Luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Tapi Pak Yeri, saya yakin aku bisa. Belum bermatang, mungkin banyak belajar. Ini hal ini tuh datang wawancara dan saya itu juga bagian dari pembelajaran. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Karena saya selalu bilang terima tanggung jawab. Ketika itu kita terima tanggung jawab itu kita juga baru. Ya. Maka kita belajar. Setahun kita jadi pemimpin. Hari pertama kan saya juga bukan kepala sekolah kan. Tapi ketika saya terima jadi kepala sekolah, saya harus belajar jadi kepala sekolah. Karena itu kepala sekolah ini tuh mulai dari guru, siswa, satgas, semua itu ada di kepalanya dia. Saya bilang Bapak Ibu Guru, saya hanya bisa tidak pikir di sekolah ketika saya tidur. Tapi ketika saya buka mata, yang ada di kepala saya sudah tentang sekolah. Besok itu saya buat apa? Tanggung jawab. Besok itu ada banyak hal yang harus dipikirkan besok. Kalau Ibu Guru kan datang mengajar,
Tapi kepala sekolah kan harus semua. Luar biasa. Dan wawancara saya berpikir bahwa biasa-biasa ternyata banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Selamat. Ya, mulai belajar tentang mulai juga apa itu. Kita harus belajar menerima. Saya memang satu itu baru kenal saya. Saya ketika apa tuh belajarin saya kayak salah saya betul juga. Tapi dengan Thomas begini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon waktu untuk wawancara sedikit Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Tentunya selama ini menjadi kepala sekolah ada kasus-kasus yang benar-benar Ibu dilema dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan saya wawancara dengan Ibu mengenai pengalaman Ibu selama mengambil keputusan. Pertama Ibu, selama menjalankan sebagai kepala sekolah, kira-kira menurut Ibu apakah ada kasus yang benar-benar sulit diselesaikan, benar-benar membuat Ibu dilema? Kalau selama ini, selama masa kepemimpinan saya, untuk yang betul-betul dilema hampir tidak ada. Tapi kalau jika memang ada dilema, maka kasusnya itu diselesaikan secara bersama untuk dipanggil beberapa teman di luar kasih dengan koordinasi siswa untuk bisa menyelesaikan bersama. Oke, terima kasih. Jadi selama Ibu sebagai kepala sekolah untuk menjalankan keputusan di sekolah, langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil? Langkah-langkah yang pertama, jika ada masalah maka panggil masalahnya yang berkaitan dengan siswa. Nah, maka kita panggil bersama siswanya. Sudah itu kita panggil siswa bersama dengan guru BP pembina siswa, kita cari tahu masalahnya. Sudah cari tahu masalahnya baru panggil orang tua. Panggil orang tua sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan itu masalah dengan orang tua bersama guru BP, kepala sekolah dan pembina siswa. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan misalnya satu kasus yang besar, jadi diselesaikan dengan hal demikian. Kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang dianggap efektif untuk dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang dianggap mudah? Kasus yang dianggap mudah Ya, hal-hal apa saja. Jadi terkait dalam pengambilan keputusan itu apa yang membuat hal itu menjadi mudah? Hal-hal dalam mengambil suatu keputusan, hal-hal yang buat saya untuk lebih mudah jika kerjasama antara para wakasek dengan guru pembina dan juga kalau memang wali kelas, sehingga itu mudah untuk mengambil suatu keputusan jika kerjasama dijalankan dengan baik. Terima kasih. Jadi komunikasi yang pertama dengan wakil kepala sekolah, kemudian yang kedua rapat dengan wakil Ibu yang tantangan seperti apa dalam pengambilan keputusan? Apakah itu tantangan di luar atau tantangan dalam rapat atau tantangan dari Bapak Ibu guru atau tantangan seperti apa? Dalam mengambil suatu keputusan, tantangan itu ya kadang juga ada tantangan, kadang juga tidak. Kalau misalnya dalam mengambil suatu keputusan kita sudah ada kerjasama dengan Bapak Ibu guru dan juga para wakasek, tantangan itu tidak terlalu banyak.
Sehingga tantangan itu bisa kita hadapi sebagai kepala sekolah ya, sebagai pemimpin jelas tantangan. Tapi perlu kita butuh kesabaran dalam menghadapi semua tantangan itu. Jika kita menjalankan semuanya itu demi kebaikan siswa dan juga kita. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu membuat jadwalnya atau secara spontan? Dalam mengambil suatu keputusan harus ada jadwal. Kita buat jadwal dulu, jangan jadwal ada langkah-langkah jadwal panggil siswanya kapan, kita rapat pertama antara guru walinya dengan pembina siswa kapan harus ada jadwal. Apakah ada seseorang misalnya bagi jabatan, maka saya atau faktor-faktor yang bermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah untuk bisa mengambil keputusan, hal yang pertama adalah kerjasama komunikasi dengan wakil atau pembina siswa, yang wakil di kepala sekolah yang ada lembaganya dan pembina siswa. Nah, itu yang membuat kita untuk mengambil keputusan untuk lebih cepat. Terima kasih Bu. Jadi faktor yang pertama orang itu wakil, kemudian yang kedua komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dan bapak ibu. Terima kasih Bu. Yang terakhir Ibu, kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah, pelajaran apa yang Ibu petik? Apakah mudah atau dalam pengambilan keputusan memang sulit, mudah-mudah sulit atau sulit mudah atau bagaimana mungkin pelajaran apa yang menjadi pesantren itu? Selama ini ya sebagai pribadi memang orang bilang mengambil suatu keputusan itu ya gampang sulit gampang. Tapi seperti tadi yang saya ngomong bahwa kesulitan itu jika kita mengambil suatu keputusan itu dengan kerjasama komunikasi dengan teman guru, maka tidak ada tantangan buat kita dan semuanya itu pasti baik. Komunikasi antara teman guru, bapak ibu guru semua dengan baik, maka semuanya pasti berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Jadi intinya bahwa pelajaran selama ada komunikasi yang baik dengan baik dengan ibu guru atau dengan wakil, maka setiap pengambilan keputusan itu sekalipun kasus yang benar-benar dilema, jadi dianggap lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu. Terima kasih wawancara. dan mohon maaf juga jika dalam wawancara ini